Om Swastiastu. Naga dalam budaya tradisional Bali sangat populer dan mudah dikenali wujudnya. Dia lazimnya dirupakan sebagai seekor ular besar dengan kepala bermahkota, beranting-anting, bermata melotot, berlidah api, bermulut menyeringai dengan barisan gigi taringnya. Sosok naga juga digambarkan berambut ikal dan lebat, berbadan bulat panjang dengan beberapa gelang badan berukir. Di bagian ujung ekornya terdapat sebentuk permata dan hiasan serupa mahkota yang berukir indah. Ada kalanya juga dia digambarkan dengan sepasang sayap di punggung dan sepasang kaki kokoh bercakar tajam. Naga, yang dikenal dalam kebudayaan tradisional Bali, memiliki latar filosofis, mitologis, dan juga banyak memuat makna simbolis. Figur naga di Bali lazimnya dapat ditemukan sebagai dasar bangunan suci Padmasana dan bangunan suci Meru, sebagai motif pahatan relief atau panel di dinding bangunan, sebagai dekorasi tiang bangunan, sebagai motif lukisan, sebagai senjata utama salah satu tokoh dewata, sebagai salah satu atribut perlengkapan upacara ngaben, sebagai motif elemen lubang pancuran air, sebagai elemen ornamen kronogram, hingga sebagai motif lukisan kain sakral di Bali. Meskipun demikian banyaknya sosok naga di Bali, pernahkah kita berpikir tentang siapakah sebenarnya naga dan latar belakang keberadaannya? Selain itu, benarkah pendapat banyak kalangan di Bali tentang naga yang secara fisik sering diidentikan dengan ular dan secara mitologis diyakini berasal dari ibu yang sama, yaitu Dewi Kadru? Hasil penelusuran pustaka tentang pengertian naga mengantarkan saya pada pemahaman bahwa istilah naga sesungguhnya berasal dari bahasa Sanskerta, yang dapat diartikan sebagai nama sejenis makhluk mitologis berwujud serpent atau ular besar yang ada kalanya dapat berwajah manusia dan mendiami sebuah kota indah bernama Mogawati yang ada di sekitaran wilayah neraka. Wilayah ini dapat disetarakan sebagai tingkatan-tingkatan terbawah Saptapatala yang disebut juga sebagai Nagaloka. Naga juga dapat mewujudkan dirinya sebagai sosok ular besar, sebagai manusia setengah ular, atau sebagai manusia sepenuhnya. Dalam berbagai pustaka Hindu klasik India, keberadaan naga yang banyak dikenal dalam budaya-budaya timur sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari cerita tentang proses penciptaan alam semesta itu sendiri. Pada tahap awal terbentuknya alam semesta, Dewa Brahma dikisahkan menurunkan wahyu kepada 7 orang maharesi atau Saptaresi, yaitu Kasyapa, Atri, Wasista, Wiswamitra, Jamadagni, Baradwaja, dan Gautama. Dari ketujuh maharesi itu, Resi Kasyapa diceritakan menikahi 13 putri Daksa Prajapati yang bernama Aditi, Diti, Danu, Arista, Surasa, Surabi, Winata, Tamra, Krodawasa, Ila, Kadru, Muni, dan Kasa. Ke-13 istri Kasyapa berdasarkan rangkuman berbagai pustaka diceritakan menurunkan segala macam makhluk hidup pengisi alam semesta.
Dewi Aditi menurunkan 33 dewa, yaitu para Aditya, para Rudra, dan para Wasu. Dewi Diti menurunkan para Detya, diantaranya Hiranyaksa, Hiranyakasipu, Wali, dan Wanasura. Istri ketiga Dewi Danu menurunkan ratusan danawa yang memiliki sifat serupa dengan Detya. Dewi Arista menurunkan para Gandarwa yang selanjutnya dikenal sebagai seniman musik di sorga. Dewi Surasa sebagai istri kelima menurunkan para naga seperti Sesa, Vasuki, dan Manasa. Istri keenam Dewi Surabi menurunkan para sapi dan kerbau. Dewi Winata menurunkan dua putra tangguh yang berwujud manusia setengah burung yang bernama Aruna dan Garuda. Dewi Tambra selanjutnya menurunkan bangsa burung, kuda, unta, dan keledai. Dewi Krodawasa menurunkan segala macam binatang bertaring, bergigi tajam, dan buas. Istri ke-10, Dewi Ila menurunkan segala macam jenis pohon, tanaman merambat, semak belukar, dan rerumputan. Dewi Kadru dihadiahi suaminya 1000 butir telur yang akhirnya menetas menjadi berbagai jenis ular. Dewi Muni menurunkan para apsara atau para bidadari yang kelak dikenal sebagai para penari sorga. Dan yang terakhir, Dewi Kasa menurunkan para yaksa dan yaksini, salah satunya yang terkenal adalah Dewa Kuera. Khusus tentang asal-usul naga dan ular, ada hal yang layak untuk dicermati, yaitu berkenaan dengan ketidakkonsistenan informasi yang tersurat pada beberapa literatur klasik India. Dalam kitab Ramayana yang ditulis oleh Resi Walmiki, naga ditulis sebagai anak Dewi Surasa, sedangkan ular dengan jelas tersurat sebagai anak Dewi Kadru. Salah satu bukti dapat dilihat pada satu penggalan cerita yang mengisahkan Hanuman sedang terbang menyeberang ke Alengka menemui Dewi Sita atas perintah Prabu Sri Rama. Di tengah perjalanan, Hanuman sempat terlibat pertarungan ujian dengan Dewi Surasa yang sedang berwujud naga. Dewi Surasa dalam segmen cerita ini dengan jelas disebut sebagai Naga Mata atau ibu para naga. Pada bagian akhir cerita, Dewi Surasa berubah wujud dari seekor naga dan kembali menjadi seorang dewi. Di kitab Mahabharata, karya Resi Vyasa, dikisahkan bahwa para naga dan para ular merupakan anak-anak dari satu ibu, yaitu Dewi Kadru. Adapun Dewi Surasa justru tidak secara eksplisit disebutkan siapa anak-anaknya. Dalam kitab Mahabharata termuat tentang peristiwa pemutaran Gunung Mandaragiri untuk pengadukan lautan Kesirarnawa. Kala itu Dewi Kadru dan Dewi Winata terlibat pertaruhan menebak warna ekor kuda Ucai Srawa yang akan keluar dari lautan Kesirarnawa. Dewi Kadru menebak warnanya hitam, sedangkan Dewi Winata menebak warnanya putih. Ternyata para ular lebih awal mengetahui dan melaporkan ke Dewi Kadru bahwa ekor kuda Ucai Srawa itu dipastikan berwarna putih. Demi memenangkan pertaruhan dan terhindar menjadi budaknya Dewi Winata, Dewi Kadru secara licik memerintahkan anak-anak ularnya agar menyembur ekor kuda Ucai Srawa itu menjadi hitam. Kuda Ucai Srawa akhirnya keluar dengan ekor berwarna hitam, sehingga menyebabkan kekalahan Dewi Winata dan menjadikannya budak bagi Dewi Kadru bersama 1000 anak ularnya. Perbudakan ini terus berlangsung hingga akhirnya berhasil ditebus oleh Garuda, sang putra Winata di kemudian hari. Dalam kisah ini, para naga justru sama sekali tidak disebutkan terlibat langsung membantu Dewi Kadru seperti yang dilakukan oleh para ular. Narasi terkait juga termuat dalam kitab Matsya Purana dan Wisnu Purana. Para naga ditulis sebagai anak-anak Dewi Surasa dan para ular ditulis sebagai anak-anak Dewi Kadru. Sementara itu dalam kitab Bhagavata Purana, Dewi Surasa justru tersurat sebagai ibu para raksasa. Dengan berdasar pada 5 versi asal-usul naga di kelima kitab klasik India itu, mungkinkah naga sebagai makhluk suci semi-dewata bersaudara seibu dengan para ular yang oleh banyak bangsa cenderung digambarkan sebagai binatang antagonistis?
Jika benar naga adalah anak Dewi Kadru juga, mengapa dalam cerita Mahabharata itu naga tidak ikut terlibat bersama ular saat membantu siasat curang Dewi Kadru kepada Dewi Winata? Kebalikannya, dalam peristiwa itu, naga justru mendapat peran utama sebagai pematah dan pengikat Gunung Mandaragiri saat mengaduk lautan Kesirat Nawa. Sementara itu, dalam kitab Ramayana dengan jelas disebutkan naga sebagai anak Dewi Surasa, sedangkan ular sebagai anak dari Dewi Kadru. Ulasan tentang status para naga yang berada di antara anak Dewi Surasa dan Dewi Kadru bukanlah sebagai upaya untuk mencari kebenaran yang akurat. Ada banyak karya seni, budaya, dan catatan pengetahuan yang terlanjur lahir bersumber dari berbagai versi tentang kisah asal-usul para naga ini. Apa yang sudah tersampaikan dalam video ini bukan merupakan sebuah simpulan akhir untuk menunjuk yang benar dan mengoreksi yang salah. Akan tetapi merupakan sebuah bukti tentang kekayaan ilmu pengetahuan yang terlahir dari kearifan lokal yang sudah berlangsung mentradisi dan berkembang dalam budaya Bali hingga sekarang. Membicarakan tentang naga dalam berbagai varian wujudnya dan dikenal di banyak negara dalam berbagai muatan makna dan konsep tidak akan dapat terselesaikan dalam sebuah video ringkas seperti ini. Dalam video-video lainnya akan dibahas berbagai pengetahuan tentang naga lainnya, seperti Anantaboga, Basuki, Taksaka, Nagapasa, Nagebande, dan juga salah satu naga yang kurang populer namun jejak keberadaannya sudah lama ada dalam kebudayaan Bali, yaitu naga gombang. Pastikan Anda selalu mengikuti setiap perkembangan pengetahuan dan informasi dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.